Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, marilah kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, periode sebelum dilahirkan, kemudian dilahirkan, masa anak-anak sampai dewasa, sampai menikah dengan Khadijah. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Jadi tatkala usia Nabi Muhammad itu 30 tahun, itu ada kejadian banjir, kemudian Hajar Aswad ini jatuh, dan para pemuka Quraisy ini bermusyawarah siapakah orang yang paling tepat untuk membawa dan meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya. Akhirnya diadakanlah sayembara. Disitulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mempersatukan bangsa-bangsa Arab, yaitu dengan meletakkan Hajar Aswad. Bagaimana caranya? Jadi sorbannya itu dibentangkan, Hajar Aswad ditaruh di tengah-tengahnya, kemudian setiap kabilah, pemimpin kabilah itu memegang setiap sudut dari sorban tersebut, sehingga mereka merasa dihormati, mereka merasa dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW ke kabilahan mereka masing-masing, ke pemimpinan mereka masing-masing. Tapi tetap yang meletakkan Hajar Aswad adalah Nabi kita Muhammad SAW. Berkembangnya waktu, dilihatlah bagaimana kondisi bangsa Arab pada saat itu sudah jauh dari nilai kebenaran. Nabi Muhammad resah. Perjudian, mabok-mabokan, dan banyak kemaksiatan, menyembah berhala, terutama menyembah berhala. Lata wa Uzza disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka beranggapan itu adalah agama nenek moyang mereka dan tidak boleh ditinggalkan. Karena keresahan inilah Nabi Muhammad itu sejak usia 37 tahun kurang lebih itu sering melakukan uzlah, bertahanus, menyendiri. Di mana? Di Gua Hiro. Gua Hiro itu jauh dari rumah Nabi Muhammad, jangan dikira dekat, jauh. Kilometer, bukan meter, tapi kilometer. Beruzlah, mengasingkan diri. Karena kenapa? Melihat kondisi bangsa Arab pada saat itu, Nabi Muhammad merasa resah. Di usianya 40 tahun, memang kalau di sini dilihat nih, tepat tanggal 17 Ramadan pada tahun ke-40 dari kelahirannya, wahyu pertama turun. Wahyu pertama turun. Surah Al-Alaq 1-5. Ini sudah kalian hafal tentunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini wahyu pertama. Tapi prosesnya sungguh luar biasa. Karena tatkala itu malaikat Jibril berubah menjadi manusia dengan izin Allah tentunya, berkata kepada Nabi Muhammad, "Iqra." Bacalah. Nabi Muhammad menjawab, "Ma ana biqari." Saya tidak pandai membaca. Iqra,
ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Iqra ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Tapi tatkala malaikat Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Barulah pada saat itu Nabi Muhammad bisa mengikuti bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ini menunjukkan kalau kita mau belajar, sertakan nama Allah. Jangan lupa berdoa. Karena setiap urusan kita, setiap kegiatan kita yang baik, kalau diawali dengan menyebut nama Allah, apalagi dengan sempurna, Bismillahirrahmanirrahim, maka akan turun kemudahan, akan turun kebarokahan untuk kita insyaallah. Jadi dengan menyebut Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, berarti nama Allah Subhanahu wa taala, barulah ada kemudahan Nabi Muhammad untuk membaca. Nabi itu memiliki sifat ummi. Artinya apa? Tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Tujuannya apa? Agar Al-Quran itu tidak dikaitkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nabi Muhammad itu pandai menulis, pandai membaca, maka orang-orang akan berkata Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, karangan Nabi Muhammad. Dan itu bukan. Karena kenapa? Al-Quran itu adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah wahyu pertama ini turun, Nabi Muhammad menghafalnya dengan mantap. Dan Nabi Muhammad itu menghafal bukan seperti kita manusia umumnya di kepala, di otak, tapi muat langsung di mana? Fis sudur, di dalam hatinya. Tertanamlah hafalan-hafalan Al-Quran itu. Beberapa selang kemudian, ternyata wahyu pertama ini, dari wahyu pertama ini menuju wahyu kedua itu agak lama. Bahkan Nabi itu penasaran, bolak-balik, mondar-mandir dari rumahnya ke Gua Hiro supaya ada wahyu kedua. Ternyata tidak ada. Nah, singkat cerita, tatkala Nabi Muhammad turun dari Gua Hiro, ada suara memanggil Muhammad, Muhammad, Muhammad. Nabi Muhammad itu ngeliat ke depan gak ada orang, kanan gak ada orang, kiri gak ada orang. Masya Allah, luar biasa. Pas dilihat ke belakang, ternyata malaikat Jibril dengan wujud aslinya. Mungkin kalian harus paham, malaikat itu bentuknya tidak sama seperti manusia. Dan tatkala malaikat Jibril itu berjumpa dengan Nabi Muhammad di Gua Hiro untuk menyampaikan wahyu pertama, itu wujudnya wujud manusia. Nah, tapi tatkala ini di padang ini, tatkala turun dari Gua Hiro ini, itu wujudnya wujud asli. Dan kalian perlu tahu, wujud asli malaikat Jibril, kalau seandainya matahari diletakkan di depan matanya, maka matahari itu seakan-akan di tengah kedua matanya itu seperti kelereng. Itu matahari seperti kelereng di depan kedua matanya malaikat Jibril alaihissalam. Masya Allah, betapa besarnya. Itu baru ciptaan Allah. Bagaimana Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Wallahu a'lam. Karena khawatir, karena takut, baru pertama kali melihat malaikat Jibril dengan wujud aslinya, Nabi ini meriang, pulang ke rumah buru-buru, dalam keadaan takut, dalam keadaan menggigil, ketakutan, meriang. Langsung melihat istrinya Khadijah. Masya Allah, apa yang terjadi? Setengah dari ketakutannya, setengah dari permasalahannya itu hilang. Inilah disebut dengan istri soleha. Suami punya masalah di kantor, pulang ke rumah melihat istrinya, langsung apa? Permasalahannya akan hilang. Berarti istri itu memiliki sifat seperti Khadijah. Jangan sampai ada seorang suami di kantor punya masalah, pulang ke rumah permasalahannya tambah banyak. Nauzubillah min zalik. Berarti bukan seperti Khadijah sifatnya.
Akhirnya kata Khadijah, ceritakanlah masalah kamu apa. Dipeluklah Nabi Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Tidurlah Nabi Muhammad di kamarnya dalam keadaan berselimut. Tatkala dalam keadaan berselimut itulah turun wahyu kedua, surah Al-Mudaththir 1-7. Ya ayyuhal muddaththir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah dan berikanlah peringatan. Dari ayat ini sudah kita paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai dianjurkan berdakwah, memberikan peringatan kepada orang-orang di sekitarnya. Berarti siapa? Orang kafir Quraisy. Disuruh oleh Allah, fa'anzir, berikanlah peringatan kepada mereka. Jadi kalau ditanya dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi itu apa? Al-Mudaththir 1-7. Nah, yang nih, dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Mekah itu terbagi menjadi 2 tahap ya. Pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua terang-terangan. Nah, dari turunnya wahyu Al-Mudaththir 1-7, Nabi mulai berdakwah secara terang-terangan, mengajak orang terdekatnya dulu. Jadi apa sih hikmahnya? Jadi hikmahnya itu Nabi itu menguatkan akarnya dulu, menguatkan orang-orang yang terdekatnya dulu nih. Kalau orang-orang terdekatnya sudah kuat imannya, maka akan mudah mengajak orang lain. Dan dengan masuk Islamnya orang-orang terdekat dari Nabi Muhammad, orang-orang terdekat ini akan menyebarkan Islam kepada orang-orang lain. Itu hikmahnya. Nah, ada tempat yang khusus yang beliau gunakan untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Jadi di manakah Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Di rumah siapa? Di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Ahzumi. Disitulah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Dan kita juga harus paham, ada beberapa orang yang disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama memeluk agama Islam. Apa arti as-sabiqunal awwalun? Orang-orang pertama memeluk agama Islam. Yang pertama adalah tentunya istri beliau, Siti Khadijah. Ini sebenarnya gak usah pakai Siti ya, Siti itu hanya tambahan aja. Karena kenapa? Hawa Siti Hawa, Maryam Siti Maryam, Siti siapa lagi? Siti Hajar, Siti Saroh. Ya sebenarnya namanya gak pakai Siti, itu hanya panggilan bakal perempuan aja, Siti. Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman. Kalau Khadijah ini dari golongan kaum ibu, maksudnya perempuan dewasa. Kalau kaum bapak dewasanya adalah Abu Bakar, anak-anaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian kalau dari budaknya itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Selain yang tersebut di atas, berkat bantuan Khadijah dan Abu Bakar, dari hari ke hari bertambahlah orang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah SAW, baik dari itu pria ataupun dari wanita. Ini kalian bisa baca sendiri, dan kalau kalian mau hafalkan silahkan. Nah, ini Paismal akan jelaskan mengenai wanitanya. Dan di sini ada, ini ada kesalahan nih. Bisa kalian lihat nih, Sumiyah. Jadi yang betul adalah Sumayyah, bukan Sumiyah. Sumayyah, tolong diganti Sumayyah.
Sumayyah itu adalah wanita pertama. Ini yang perlu diganti nih. Sumiyah, jadi Sumayyah. Sumayyah ini wanita pertama yang meninggal dalam keadaan jihad fisabilillah. Jadi orang yang perempuan yang meninggal syahidah itu adalah Sumayyah. Ibunya Ammar, kan kita pasti kenal tuh keluarganya Ammar, bapaknya Ammar, Yasir bapak Ammar. Nanti ada tuh Yasir bapak Ammar tuh meninggal nih, kan ada sini. Yasir bapak Ammar. Nah, ini Yasir. Nah, Yasir bapak Ammar. Ini satu keluarga masuk Islam semua. Tapi dibantai semuanya oleh kafir Quraisy pada saat itu. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu yang ketiga, Al-Hijr, surah ke-15 ayat 94-95. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Tolong dihafalkan nih. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Wa'arid anil musyrikin, berpalinglah dari orang musyrik. Inna kafainakal mustahzi'in, maka sesungguhnya kami memelihara daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olok kamu ya Rasulullah. Wahyu berikutnya adalah wa anzir ashiratakal aqrabin, dan peringatilah keluargamu yang terdekat, kerabat-kerabatmu yang terdekat. Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Nah, setelah dapat wahyu ini nih, wahyu Al-Hijr 94-95, kemudian Asy-Syu'ara ayat 214-215, ini Nabi Muhammad mulailah berdakwah secara terang-terangan. Jadi nggak sembunyi-sembunyi lagi, secara terang-terangan. Bahkan Nabi Muhammad itu mengumpulkan seluruh sanak keluarganya di kaki Gunung Sofa. Jadi kalian ingat ketika kita pergi umrah atau haji, namanya ada sa'i, Sofa, Marwah. Nah, di kaki bukit Sofa, di kaki Gunung Sofa itulah Nabi Muhammad mengajak keluarganya itu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi salah seorang dari pamannya, Abu Lahab, bersikap sinis dan tidak mau menerima dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan menghambatnya. Kalian tahu bagaimana kejamnya pamannya Abu Thalib itu. Tapi demikian, ya tetaplah Abu Thalib pura-pura sakit, tetap ditengok oleh Nabi Muhammad. Abu Thalib memanggil, tetap disambut oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan putrinya Nabi Muhammad itu menikah dengan putranya Abu Thalib. Akhirnya bercerai. Setelah itu baru putrinya Nabi itu menikahlah dengan Sayyidina Utsman bin Affan yang bernama Ruqayyah. Abu Thalib, Abu Lahab yang jahat itu Abu Lahab. Kalau Abu Thalib mah baik, mohon maaf, Abu Lahab yang jahat. Bahkan ada suratnya apa? Surat Al-Lahab. Makanya kan salah satu anaknya Abu Lahab ini ada yang masuk Islam. Jadi Rasul itu berpesan, kalau kalian sholat nih, di situ ada anaknya Abu Lahab, tolong jangan baca surat apa? Surat Al-Lahab, supaya tidak menyakiti hati dia. Walaupun bapaknya itu memang sudah dikategorikan ahli neraka, karena memang ada dalilnya ahli neraka, sudah ada ayatnya, suratnya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan kafir Quraisy ini banyak cara bagaimana caranya supaya Nabi Muhammad ini berhenti berdakwah. Akhirnya nyuruh pamannya Abu Thalib. Nah, pamannya kan baik, pamannya Abu Thalib doang nih baik nih, walaupun dia tidak beriman.
Memang ada paman Nabi itu yang beriman dan juga baik, seperti siapa? Hamzah. Nanti Abbas juga akan masuk Islam. Tapi kalau Abu Thalib, memang dalam sejarahnya wallahu alam, hanya Allah yang tahu, itu tidak beriman tetapi membela Nabi Muhammad SAW sampai dia meninggal dunia. Makanya nanti di pembahasan tentang dakwah Nabi Muhammad di Madinah, itu kan sebelum Nabi Muhammad hijrah, itu ada namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, di mana di situ meninggalnya pamannya Abu Thalib dan Khadijatul Kubra. Tetap walaupun di sini yang datang itu Abu Thalib membujuk Nabi Muhammad untuk berhenti berdakwah, Nabi Muhammad enggak mau. Bahkan Nabi berkata itu, seandainya matahari di tangan kananku, bulan ada di kiriku, saya tidak akan meninggalkan la atruku hadzal amra, saya tidak akan meninggalkan perintah Allah ini sampai Allah memenangkan saya atau saya meninggal dunia. Itu jawaban Nabi Muhammad SAW. Begitu kokohnya pendirian Nabi Muhammad SAW. Kegagalan kafir Quraisy ini menghambat dakwah Rasul, menjadikan mereka semakin marah dan emosi. Budak-budak mereka masuk Islam dibunuh, disiksa seluruh pengikut Nabi Muhammad. Kita tahu tuh Bilal bin Rabah bagaimana penderitaannya di perutnya, yang lagi dalam keadaan panas-panasnya tuh, pada saat itu gurun pasir, diletakkan batu yang besar di atas perutnya. Tetapi tetaplah Bilal mengatakan ahad, 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 artinya esa, esa, esa. Abu Jahal, paman Nabi Muhammad itu menyewa orang Yahudi untuk mengejek dan mencaci Nabi Muhammad SAW. Justru akhirnya si Yahudi itu masuk Islam karena keluhuran akhlak Nabi. Ketika Nabi Muhammad berangkat berdakwah, lagi jalan, diludahin sama dia. Besoknya Nabi lewat situ, diludahin lagi. Ya kurang lebih sampai seminggu lah diludahin. Pas sudah seminggu, orang yang ngeludahin ini kagak ada. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya nih kepada tetangganya, kemana si fulan yang suka ngeludahin saya? Kata tetangganya apa? Dia sakit. Kalau kita, kondisi kita, posisi kita seperti Nabi Muhammad, apa yang kita katakan? Alhamdulillah ya Allah, orang yang nyakitin saya sakit, mudah-mudahan cepat mati itu orang. Itu kalau kita mungkin seperti itu, tapi jangan sampai kita pun gak boleh seperti itu sebenarnya. Kita harus mengikuti siapa? Rasulullah. Akhirnya Rasulullah memanggil Bilal bin Rabah itu apa? Untuk menjenguk bawa kurma. Masya Allah. Orang yang ludahin sakit ditengokin, dan yang pertama nengokin adalah Rasulullah. Bahkan orang yang nyuruh dia tuh Abu Jahal itu belum nengokin, karena keluhuran akhlak Nabi Muhammad lah. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bahkan Nabi ditawarin harta tahta wanita nih, cobaan yang paling berat nih, harta tahta wanita. Harta ya pasti gak mau lah. Nabi waktu itu pernah ditawarin oleh Allah, mau jadi nabi plus jadi raja atau nabi sebagai hamba. Nabi Muhammad pilih apa? Nabi sebagai nabi dan menjadi hamba. Beda dengan Nabi Sulaiman, beda dengan Nabi Daud, nabi dan raja. Tapi kalau Nabi Muhammad memilih nabi dan hamba. Kekayaan, malaikat Jibril pernah datang, gunung itu mau dijadiin emas, tapi Nabi Muhammad menolak. Perempuan, Masya Allah, Khadijah itu gak ada saingannya pada saat itu. Wanita yang paling cantik di Arab. Jadi sempurna sekali hidup Nabi Muhammad SAW. Tidak tergoda harta tahta wanita. Kalau laki-laki memang biasanya paling lemah dengan wanita. Hati-hati. Masya Allah. Ya betul, hati-hati. Laki-laki itu hati-hati dengan wanita. Kalau wanita kalahnya dengan apa? Dengan harta. Itu kalau wanita. Lanjut. Setelah kafir Quraisy gagal lagi, akhirnya mereka memboikot Nabi Muhammad. Masya Allah. Bani Abu Thalib dan Bani Hashim. Jadi ada 3. Maksudnya gini, Nabi Muhammad kan keturunan Abu Thalib. Nah, Bani Abu Thalib diboikot, Bani Hashim diboikot juga. Berapa tahun? 3 tahun. Di desa apa? Di desa Syi'ib. Ingat, kotanya kota Mekah, desanya desa Syi'ib.
DKI Jakarta. Nah, itu kan nama provinsi. DKI Jakarta, kotanya Jakarta Selatan, kecamatannya misalnya Tebet. Nah, nih ship, nih jadi istilahnya itu desa kecil lah, pelosokan, namanya ship. Dikepung tuh, diboikot. Boikot isinya tuh di sini ada 6. Harus dihafal nih. Kaum Quraisy tidak akan menikah orang Islam. Kafir tidak menerima permintaan nikah dari orang Islam. Kafir Quraisy tidak akan melakukan jual beli. Masya Allah, nggak boleh jual beli. Ini paling repot. Mau makan bingung. Bener-bener kasihan sekali orang Islam pada saat itu 3 tahun. Tidak berbicara atau menengok orang Islam yang sakit. Kaum Quraisy tidak akan mengantar mayat orang Islam ke kuburan. Masya Allah. Kaum Quraisy tidak akan menerima permintaan damai dengan Islam dan menyerahkan Nabi Muhammad itu untuk dibunuh. Jadi intinya adalah satu, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Undang-undang pembebasan itu digantung di dinding Ka'bah. Ternyata apa yang terjadi? Karena orang-orang itu kasihan dengan orang-orang Islam. Akhirnya ada 5 pemuda. Nih tolong dihafal juga nih, merobek isi pemboikotan itu. Bisa kalian baca di sini, dan penulisnya adalah Mansur bin Ikrimah. Tapi tatkala mereka merobek tuh isi pemboikotan di dinding Ka'bah, yang terjadi, Masya Allah, ini luar biasa. Ternyata kertasnya itu sudah dimakan oleh rakyat duluan. Tinggal tersisa apa? Bismika Allahumma. Jadi hanya tulisan dengan menyebut namamu ya Allah, itu tersisanya itu doang. Yang lainnya semuanya dimakan oleh rakyat. Ya, alhamdulillah pembahasan tentang kisah Nabi Muhammad SAW ini telah selesai, dan insya Allah kisah tentang periode Madinah akan kita bahas di semester 2 insya Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih banyak perhatiannya, kurang lebihnya minta maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.